Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksyudi waridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifatak. Selamat siang sahabat Facebook dan juga selamat siang sahabat TKN dan juga selamat siang sahabat Majelis Dzikir Nurul Hikam 1 Bekasi. Alhamdulillah wa syukrillah, siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pertanyaan Kang Rahman ya. Mungkin beberapa hari ini Pak Haji tidak membuat tafakur ya. Saya berada di lantai 3 gedung Majelis Dzikir Nurul Hikam. Karena kita di sini sedang membuat percobaan perkebunan anggur ya di atas ini. Kita coba untuk mengkaji ya sambil kita sambil bercocok tanam ya. Kang Rahman begini ya. Mungkin dari lanjutan kajian kita yang kemarin ya, yang terakhir yang Pak Haji buat, karena sekarang mungkin Pak Haji tidak bisa tiap hari membuat tafakur ya. Tetapi pada dasarnya kalau yang berkaitan dengan syari bahagia ya, ketidakmampuan melihat karunia Allah atau tidak memahami hakikat hidup, bagaimana mutlaknya kudrat iradat Allah kepada kita ya, itu yang membuat kita ini kemarin adalah gelisah ya, itu yang membuat kita tidak bahagia ya, itu yang membuat kita galau setiap waktu ya. Tapi insya Allah kalau kita sudah memahami ya, makanya kemarin kita sudah bahas sebagai yang menjadikan penyebab kebanyakan daripada kita manusia sulit untuk iman kepada qada dan qadar itu karena tadi tidak memahami sesungguhnya segala apa yang ada pada makhluk ini ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya tadi. Jadi segalanya yang nampak ini adalah sifatnya belaka, bahwa sesungguhnya maknawi adalah didohirkan dengan ma'ani. Nah, tadi segala zat ini adalah leburlah dalam zat itu ke dalam sifat, karena tidak mungkin kita akan mengenal zat Allah tadi. Makanya Allah sampaikan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kalau zat Allah mustahil karena Allah itu zat laisa kamitslihi, tetapi segalanya wasyi'an kursiyus samawati wal ar sudah meliputi dalam seluruh lapisan langit dan bumi, segalanya adalah karunia Allah. Fa aina ma tuwallu wujuhakum fasama wajhullah tadi. Makanya Kang Rahman dari kajian-kajian yang kita sudah buat kemarin, untuk sulit untuk bahagia kalau tidak mampu menyaksikan karunia Allah yang begitu besar. Bahwa segalanya Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya, Allah menguji sifatnya dengan af'alnya tadi. Makanya ujiannya adalah juga karena af'alnya, tetapi kemudian Allah memuji dirinya dengan asmanya tadi. Maka ini yang harus kita pahami. Insya Allah kalau kita memahami rahasia ini, maka kita tidak akan lagi galau tadi. Makanya di dalam pandangan tauhid cara melihatnya adalah dari pendapat ulama-ulama tasawuf adalah syuhudul wahdah fil wahdah, melihat Allah yang satu kepada Allah yang satu. Syuhudul wahdah fil kasyra, melihat Allah yang satu adalah semuanya. Fa innama tuwallu wujuhakum fasama segalanya adalah kemanapun kau hadapkan hanya melihat wajah Allah semata tadi. Hanya melihat karunia Allah semata. Melihat sifat ini sesungguhnya adalah melihat zat tadi. Sebagaimana melihat terangnya siang ini adalah pada hakikatnya karena dohirnya matahari. Tak usah kau cari mataharinya, tetapi adalah yakini bahwa sesungguhnya tidak pernah berpisah antara sifat dan zat. Sebagaimana tidak berpisah gula dan manis tadi.
Sulit mencari manis tanpa adanya gula, tetapi jelas begitu ada gula maka tidak pernah terpisah antara gula dan zat tadi. Tidak akan pernah terpisah antara bayangan dan pokoknya tadi semuanya. Dan seluruh alam ini adalah merupakan sifatnya belaka, maka tidak ada mustahil segala apa yang sifat ini adalah terpisah daripada zatnya. Makanya Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya, maka disinilah alam dunia ini makanya dikatakan la maujuda illallah tadi. Makanya la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali. Nah itu, ini harus kita fahami betul-betul, jangan takut di dalam masalah ini ya. Tetapi harus dipahami juga tentang konsep Nur Muhammadnya tadi, karena Allah Nur Muhammad itu adalah sifat tadi ya. Tadi sementara dari Nur Muhammad itu dari Nurullah, dari Allah tadi. Makanya pada saat melihat Nur Muhammad pada hakikatnya adalah melihat Allah, tetapi makanya kita harus pahami bahwa sesungguhnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu adalah barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah. Padahal sesungguhnya barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Nur Muhammad. Barang siapa mengenal Nur Muhammad dia akan mengenal Allah tadi. Inilah segalanya. Jadi ini yang harus kita, makanya syuhudul wahda fil kasyrah, melihat Allah yang satu maka nampaklah di segalanya. Dan melihat syuhudul kasyrah fil wahda, kebalikannya melihat segala apa yang ada ini Kang Rahman, maka akan lebur adalah hanya melihatnya semata. Makanya di situ la maujuda illallah. Makanya selalu dikatakan kalau kita dulu sebelum berzikir adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ma'buda illallah, tidak diibadahi kecuali Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah tadi. Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Kemudian yang terakhir adalah la ilaha illallah adalah la maujuda illallah. Maka la ma'buda illallah itu adalah amalia syariat, la maqsuda illallah itu adalah sudah Torikot, kemudian la matluba illallah itu sudah masuk ke dalam ranah hakikat, dan la maujuda illallah itu adalah sudah mampu di dalam ranah ma'rifat tadi. Itulah penyaksian kepada Allah tadi. Disinilah bahwa yang menjadikan rahasia. Maka yang menjadikan kemarin kita yang terakhir sudah kita bahas ya. Sesungguhnya kegelisahan yang ada pada kita manusia itu adalah disebabkan karena kita tidak memahami bagaimana kemutlakan Allah ya tadi. Kita memang memiliki 7 sifat ma'ani, ada kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor, tapi segalanya tadi sama kita karena kaunuhu sami'an, basor kita kaunuhu basirun tadi, kaunuhu muridan, kaunuhu mutakaliman, kaunuhu ilman, kaunuhu hayyan tadi ya. Sesungguhnya kita ini adalah merupakan sifat, adalah ma'ani, sesungguhnya adalah bayangan daripada maknawi tadi semuanya. Maka disinilah kita harus memahami ini sehingga nanti pada saat kita berada dalam kehidupan ini maka kita akan lebur di dalam kudrat dan iradat Allah. Disitulah kita akan mampu melihat atas dan bawah itu sama. Kita akan mampu melihat yang tinggi dan rendah itu adalah Allah. Kita akan mampu segalanya adalah. Makanya disitulah khairihi wa syarihi minallah itu adalah tadi mampu melihat sesungguhnya kita bagaimana di alam mulki ini yang tadinya di awalnya adalah satu, di alam arwah menjadi dua-dua. Tadi ada dunia, ada akhirat. Sesungguhnya awalnya adalah satu, satukan tadi. Dunia adalah Allah, akhirat pun Allah. Maka di situ kita akan lebur tadi. Bukan dunia yang kita cari dan juga bukan akhirat yang dicari, tapi kita yang dicari adalah pemiliknya. Maka insya Allah maka akan mendapatkan dua-duanya tadi. Pada saat kita melihat surga dan neraka, maka selalu dua-dua, surga, neraka, dunia, akhirat, atas, bawah, langit dan bumi, segalanya susah dan senang segalanya adalah merupakan dua-dua di alam dunia ini tadi. Maka barang siapa yang mampu menyatukannya menjadi satu, kul huwallahu ahad tadi, dan katakanlah sesungguhnya Allah itu satu. Satu di dalam zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Tinggi itu adalah dia, rendah itu adalah dia, besar itu adalah dia, kecil pun adalah dia, kaya itu dia, tidak kaya pun adalah dia, tadi sehat adalah dia, tidak sehat pun adalah dia. Makanya disitulah kita sudah mulai lebur dalam qada dan qadar. Kita akan merasa nikmat untuk melihat apapun yang ada padanya, bukan tidak hanya sebatas melihat kepada apa yang cocok kepada hawa nafsu kita. Itu ya
sahabat sekalian ya, terutama Kang Rahman ya. Mudah-mudahan kalau kita memahami hal ini, rahasia ini, kita ini akan mulai tenang dan damai tadi. Kita ibaratkan bayi tadi ya. Maka lihatlah, belajar dari bayi. Pada saat bayi itu percaya bahwa segalanya hidupnya adalah di tangan ibunya. Bayi itu percaya mau dimandiin, nggak dimandiin, mau dikasih makan, nggak dikasih makan. Maka dia diam saja tadi. Tetapi dia lihatlah, bayi itu pada saat kepasrahannya dia totalitas kepada ibunya. Padahal bayi itu sangat rentan, mau dibunuh silahkan, mau dicekik silahkan, mau nggak dikasih makan silahkan, mau dibuang silahkan. Tapi dia begitu yakin, pasrah kepada kepada ibunya. Maka apa yang didapatkannya? Segalanya yang terbaik, susu yang terbaik, baju pun yang terbaik, pakaian yang terbaik, alas tidur yang terbaik, bantal guling pun yang terbaik. Maka demikianlah pada saat kita memiliki anak, maka segalanya pasti orang tua itu walaupun seminim apapun ekonomi, maka dia tidak akan gunakan popok pun yang baru, baju yang baru, segalanya baru tadi. Itulah balasan kepada mereka yang sudah betul-betul pasrahnya penuh tadi. Nah, kenapa kita ini juga menjadikan serba susah dan menjadi serba gelisah? Karena kita tidak percaya kepada hal ini tadi. Kita seolah-olah merasa punya kudrat iradat sendiri. Ya, selamat siang Bang Rohim, Bang Karni ya, dan juga selamat siang Ibu Asyari ya, kayaknya ini kalau tidak salah ya. Ya ini sahabat ya, Pak Karni di Palembang ya. Maka rileks saja Pak Karni, tak usah khawatir. Ini saya berada di rumah kayu buatannya Pak Karni nih. Nih, sekalian promosi nih apa-apa nih ya. Mudah-mudahan ya usaha Pak Karni tambah maju ya tadi. Jadi tetapi nggak usah makanya la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Dan kita berada di dalam di dalam genggamannya tadi. Makanya Ibnu Katsir menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah mengatakan Rob ya kepada dirinya, karena kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, karena Rob itu memiliki 3 makna. Dialah yang mencipta, dialah yang memelihara, dialah yang mengatur tadi. Dia tahu bahwa kita sadar bahwa kita Allah yang mencipta, tapi pada saat kita mengatakan Allah yang mengatur, kita antara percaya dan tidak kan gitu. Kemudian pada saat kita sadar bahwa Allah lah yang memelihara, kita pun nggak sadar hal itu, maka seolah-olah kita ini mengatur diri sendiri, memelihara diri sendiri tadi. Akhirnya pada saat, makanya kita lihatlah antara bayi yang totalitas sudah pasrah kepada ibunya, kepada anak SD kelas 1 yang sudah mulai belajar mengatur dirinya, tadi sok tahu gitu kan. Kadang-kadang baju pun kebalik tadi kan, kalau anak kecil itu kan tadi. Kemudian kadang-kadang dia nggak tahu pakai baju yang terbaik yang mana, kadang-kadang baju sobek pun dipakai. Padahal kalau sama ibunya pasti dipakaikan baju yang terbaik dan tidak mungkin terbalik dalam memakai pakaian itu ya. Ini makin besar pada saat kita sudah tumbuh akal kita ini, disitulah mulai kita merasa bahwa sesungguhnya hidup ini adalah punya aku dan segalanya punya aku dan tadi. Sehingga karena segalanya punya aku, maka aku pantas kecewa kalau tidak mendapatkan apa yang aku inginkan. Ya, aku pantas bersedih karena tidak mendapatkan apa yang ku inginkan tadi. Padahal seharusnya inilah kesalahan di awalnya adalah kita karena menganggap hidup ini adalah diri kita lah tadi ya. Maka disitulah kenapa dikatakan Allah dalam ayat Al-Quran itu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fisyudur tadi. Bukanlah buta mata yang ada di kepala, tapi buta mata dalam hati tadi. Yang menyebabkan tadi adalah buta mata di mata itu masih mending, manusia akan menjadi baik. Tetapi kalau buta mata di hati, disitulah manusia gelisah. Dia tidak akan mampu menyaksikan betapa agungnya Allah, bahwa sesungguhnya kita ini adalah hanya ma'ani. Ma'ani adalah bayangan maknawi. Seharusnya bayangan jangan sok tahu merubah dirinya tadi sebelum Allah tadi yang pokoknya merubah tadi ya. Ini yang menjadikan gelisah. Silahkan coba ya. Dan Anda hanya yakinlah saya demi Allah, Anda hanya akan buang-buang waktu tadi ya. Jadi hanya akan buang-buang waktu yang tidak sadar bahwa sesungguhnya waktu itu adalah terbuang, yang akibatnya tadi pada saat Israel datang menjemput, kita tidak siap semuanya. Karena semuanya berada di dalam angan-angan yang tidak pasti tadi ya. Makanya di sini ya sahabat yang harus kita pahami. Makanya juga di dalam firman yang lain
dikatakan oleh Syaikhullah adalah diantaranya adalah ijtihaduka fima dumina laka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun ala intimashi al-bashirati minka. Tadi perjuangan kita yang sungguh-sungguh dalam perkara yang sebetulnya ada jaminan Allah. Kita kadang-kadang kita ini selalu sedih dalam perkara yang sesungguhnya ada dalam aturan Allah tadi. Ada sunnatullah tadi. Padahal kata Allah, tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sungguh kita tidak akan bisa merubah sunnatullah segalanya. Tadi. Adapun ada perintah kepada kita, ud'uni astajib lakum, doa itu adalah kalau kita lihat dalam apa disampaikan oleh Imam Ali Al-Hawas, ya. Imam Ali Al-Hawas itu adalah gurunya Imam Syahrani yang menurut kitab An-Nurul Qudsiyah, beliau mengatakan sesungguhnya yang dimaksudkan ud'uni astajib lakum itu bukan minta segalanya, minta mobil, minta rumah, minta jodoh, minta apa semua tadi. Karena segalanya itu sudah ada dalam sunnatullah, sudah ada dalam aturan Allah, segalanya sudah kering tintanya, sudah diatur oleh Allah ketentuannya. Yang boleh diminta oleh kita itu tadi, apa yang diminta oleh Allah. Apa yang diminta oleh Allah? Dalam Al-Quran Allah jelaskan kita disuruhnya bagaimana kita bersabar, bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita ini zuhud, bagaimana kita qanaah, bagaimana kita ini, itulah yang diminta oleh Allah. Bagaimana kita mengenal Allah dan lain sebagainya. Bukan bagaimana kita menjadi orang kaya, bagaimana kita menjadi orang sukses, gitu, bagaimana kita menjadi, bukan. Ya, tadi. Itu karena ketidakfahaman kita saja tadi. Makanya saya sering katakan berkali-kali, ya, kalau seandainya orang yang sukses itu adalah orang yang paling rajin, kulilah yang harusnya yang paling sukses tadi. Atau sebaliknya, harusnya bagaimana orang yang paling kaya itu harusnya adalah orang yang paling berilmu, harusnya profesor lah yang paling kaya di dunia ini. Faktanya tidak. Kalau seandainya harusnya orang yang paling kaya ini adalah orang yang paling ngerti ilmu agama, harusnya kiai lah yang paling kaya. Faktanya juga tidak tadi. Karena segalanya yang berkaitan dengan itu adalah sudah ada dalam koridor tadi. Tintanya sudah kering diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita memaksakan, maka akan masuk kita dalam ranah istidraj tadi, ya. Makanya saya sering katakan sesungguhnya ekonomi dunia ini di akhir zaman ini hampir 90% adalah sudah ekonomi istidraj, sehingga manusia berjalan seolah-olah dengan kekuasaannya, kepercayaannya, sehingga tadi tidak akan pernah. Walaupun hari ini dia berhasil, sebulan berhasil, setahun berhasil, tahun kedua hancur dia, atau tahun kelima hancur dia. Yang lebih sedih lagi pada saat dia di tahun terakhir hidupnya dia dihancurkan oleh Allah habis, dan pada saat dia penyesalan itu tiba, pada saat kesedihan dia tiba, justru Israel datang menjemput dia tadi. Karena percayalah apa yang diberikan oleh Allah itu akan abadi tadi. Kalau Allah memang sudah menentukan kita ada bagian kepada kita, insya Allah sampai akhir hayat pun bukannya makin berkurang, akan makin bertambah. Nikmatnya akan semakin bertambah, nilainya akan semakin bertambah, jumlahnya juga akan semakin bertambah. Dan kita pun kebahagiaannya semakin bertambah. Sehingga kita ridho kapanpun Allah akan menjemput. Bahkan tidak ada yang didamba oleh dia. Walaupun dia punya uang setengah bumi ini, walaupun dia punya emas setengah bumi ini, walaupun dia punya apapun setengah bumi ini, tetapi dia tidak ada yang dia tunggu, tidak ada yang dia damba, tidak ada yang dia inginkan kecuali kembali kepada yang menciptakannya. Itulah makanya kenapa di dalam nasihat dari guru kita Pengarsa Abah selalu diperintahkan oleh kita adalah kudu logor dina liang jarum jeung kudu sereg di buana. Artinya kalau seandainya logor dalam liang jarum itu sempit, liang jarum itu kecil. Maka harusnya dalam segala ujian kita hidup di dunia ini, karena itu dari Allah, maka kita harus logor, harus longgar, harus tembus kita itu tadi. Kalau seandainya segala ujian itu membuat tidak logor dalam liang jarum, artinya tidak mudah masuk dalam liang jarum, artinya bahwa kita ini tidak iman kepada qada dan qadar. Artinya kita hanya menerima perkara yang enak dan menolak perkara yang tidak enak. Menerima perkara yang sesuai keinginan nafsu dan menolak perkara yang tidak sesuai dengan keinginan nafsu. Nah, ini yang harus difahami ya oleh kita ya, supaya kalau kita ini insya Allah disitulah makanya kalau seandainya kita sudah lebur. Ya. Makanya saya sering contohkan tentang bagaimana bahagianya baginda Nabi dan bahagia Nabi Sulaiman sangat berbeda tadi. Itu sebetulnya contoh dari Allah. Nabi Sulaiman itu adalah bahagia dengan dengan ruh jismani. Makanya kebahagiaan Nabi Sulaiman itu dengan fisik tadi, dengan istana dari kaca, dengan kecantikan Ratu Balkis, dengan kemampuan beliau untuk menundukkan alam, berbicara dengan segala makhluk. Itu tapi tidak sebahagia dibandingkan dengan baginda Rasul yang sesungguhnya banyak sering kelaparan, sering diganjal perutnya dengan batu dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya,
ulama-ulama tasawuf berkata, siapa yang paling bahagia antara Nabi Sulaiman dan Nabi Allah, baginda Nabi SAW? Tentu semua akan menjawab adalah baginda Nabi lah yang paling bahagia dengan segala ketidakadaannya tadi. Rumah sempit tadi ya. Tadi rumah sempit, perut sering lapar dan lain sebagainya. Hidup hanya untuk berjuang demi agama tadi. Tetapi beliau memiliki, makanya disinilah ada bahagia, ada rasa jismani, ada rasa robbani tadi. Makanya disinilah pada saat kita mengenal Allah, mampu musyahadah menyaksikan karunia Allah, maka disitulah akan bahagia sesungguhnya. Makanya dari kalimah hikam yang saya akan coba hari ini ya, berkaitan dengan ketidakmampuan kita musyahadah kepada Allah lah yang menjadikan penyebab kita tidak bahagia di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Dan juga sebaliknya adalah adanya hijab dari Allah adalah untuk melihat musyahadah kepada Allah, itulah yang menjadikan adanya datangnya tidak bahagia kepada kita. Sebagaimana iblis akhirnya juga adalah diusir oleh Allah karena tadi di awalnya karena dihijab oleh Allah tadi. Pada saat Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaron min salsalin min hama'in masnun. Kemudian Allah perintahkan Jibril untuk menciptakan basyariah tubuh Adam. Adam sudah diciptakan. Kemudian kata Allah, faida syawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Tadi faqa'u lahu sajidin. Kemudian setelah selesai tubuh jasad Adam itu selesai diciptakan, kemudian kata Allah, aku tiupkan sebagian ruhku pada Adam itu tadi. Maka faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kalian kepada ruh itu yang merupakan adalah hakikat daripada diriku. Nah, makanya kata ruh diidofatkan kepada Allah ini karena saking pentingnya ruh ini dan semakin pentingnya yang harus kita paham. Nah, sementara iblis dihijab oleh Allah dari melihat itu. Sehingga pada saat kata Allah faqa'u lahu sajidin, seluruh malaikat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Dua taukid kulluhum ajmaun. Malaikat tidak ada berpikir, malaikat tidak ada yang ragu, malaikat tidak yang berpikir. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, seluruhnya bersujud illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin tadi. Karena iblis ditutup oleh Allah tadi. Makanya disinilah juga sama kita ini. Jangan menjadi iblis aja karena tertutup pintu hati kita sehingga kita gelisah di dunia ini. Tidak bahagia dunia ini tadi. Akhirnya dunia tidak dapat. Akhirnya bahagia pun tidak ada tadi. Di dunia celaka, di akhirat celaka. Makanya disinilah dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahman itu Abdul Qadir membagi manusia. Ada yang manusia adalah yang bahagia dunia akhirat itu sangat kecil. Ada manusia yang kemudian bahagia dunianya, tetapi dunianya mungkin berlimpah luar biasa tapi menderita akhiratnya. Tapi ada manusia yang dunianya biasa-biasa aja tapi akan mendapatkan akhirat yang bahagia asal dia ridho dan ikhlas kepada qada dan qadar. Tapi kata itu Abdul Qadir, 80% manusia di akhir zaman itu adalah susah dunianya, susah akhiratnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya pengersawa ya, kajian jajan dari Nagrog selalu membuat perumpamaan. Ada manusia punya dunia tapi dia tidak tertipu dengan dunia. Dunianya boleh banyak tapi dia tetap lebur. Dia di dalam af'al Allah. Dia hanya melihat Allah bukan apa yang diberikannya dia. Dia apa yang diberikannya dia syukuri, tetapi tetap yang dia fokus, yang dia tuju, yang dia juga hanya Allah tadi. Ada juga manusia dia punya dunia tapi tertipu dengan dunia. Dunianya ada tapi ibadahnya nggak ada. Dia nggak sempat ibadah, nggak sempat ke majelis, nggak sempat pengajian. Inilah manusia yang tertipu. Yang ketiga adalah manusia dunianya tidak ada dan dia tertipu dengan dunia. Adalah manusia yang paling rugi ini. 70% manusia dari zaman adalah manusia yang dia dunianya tidak ada dan tertipu dengan dunia yang tadi. Dia yang tidak memahami dan tidak mampu menyaksikan qada dan qadar itu tadi, bahwa sesungguhnya segala apa yang ada ini adalah hanya semata-mata af'al Allah semata sebagai bahan ujian kepada kita tadi. Jadi disinilah makanya kenapa dikatakan oleh Syaikhul Syawabikul Khimamillah Takhrikul Ashwarul Aqdar itu sekuat apapun usaha kita tidak akan bisa menembus dinding takdir Allah. Apa yang sudah Allah tentukan di kodok, di ajal, tidak akan bisa kita rubah. Apa yang sudah menjadi bagian kita akan sampai kepada kita. Apa yang bukan bagian kita tidak akan sampai kepada kita. Maka disinilah kita harus memahami ini. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah ridho kepada Allah. Kalau kita tidak pernah ridho kepada Allah, maka otomatis bagaimana Allah akan ridho kepada kita. Karena rumusnya Allah itu radiyatan mardiyah.
adalah ridolah kamu, maka aku meridoi. Barulah kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu Kang Rahman ya, kurang lebih. Maka mari kita lihat di dalam kalimat yang kali ini juga. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Maaf mungkin kalau baca kitab saya kurang baik ya. Tadi karena juga tulisannya kecil sekali. An-naim wa in tanawwa'at ma dhahiruhu innama huwa li syuhudihi li wujudi hijabihi ya. Pasababul azab wujudul hizab wa itmamun naim bin nadri ila wajhil karim ya. Maka kurang lebih ya, dan an-naim utawi kanikmatan ya. Wa in tanawwa'at lan sanajan rupa-rupa ia naim itu nikmat. Banyak sekali rupa-rupa nikmat. Dan sanajan rupa-rupa apa dohiruhu naim ya. Dohiru naim, dohirnya nikmat. Iku innama huwa fastine utawi dohir naim. Iku li syuhudihi karena musyahadah kepada Allah tadi. Jadi nikmat itu bukan kepada bendanya, bukan kepada objeknya. Makanya saya sering katakan ada objek bahagia, ada alat bahagia. Kalau seandainya kita memiliki alat bahagia, kolbunya sudah bahagia, nikmat kecil pun akan besar tadi. Maka pantas kata baginda Nabi, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Tadi. Barang siapa yang tidak syukur dengan nikmat kecil, dia pun tidak akan syukur dengan nikmat besar. Karena kalau seandainya manusia hanya akan melihat ukuran nikmatnya kecil dan besar, bukan alat bahagianya dia tadi, pemberinya Allah, maka kalau sudah pemberinya Allah, maka kalau sudah ada Allah di dalam kolbunya, tidak peduli dengan ukuran nikmatnya tadi. Karena Allah lebih besar daripada apa yang diberikannya tadi. Allah lebih besar daripada masalah yang diturunkannya tadi. Allah lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Allah lebih besar dari apapun yang sedang seberat apapun persoalan yang kita hadapi. Maka disinilah insya Allah orang yang sudah mampu melihat ini, maka dia akan lebur dalam lautan qada dan qadar. Dia akan ridho kepada Allah. Sebagaimana baginda Nabi tadi. Makanya kenapa baginda Nabi sampai susah-susah. Padahal beliau ditawarkan oleh Allah untuk memerankan sultan, memerankan raja, memerankan orang kaya, memerankan orang hebat. Tapi baginda Nabi menolak. Maka kata baginda Nabi, la ardo, tidak ada dunia bagiku. Aku lebih suka tak satu pun daripada umatku yang masuk neraka. Maka beliau mau susah-susah memerankan seorang Rasul di akhir zaman yang mulia. Tapi dengan hidup yang penuh dengan kesusahan. Perut sering lapar diganjal. Pakaian pun hanya punya 2 potong. Tadi pakaian baginda Nabi itu. Terompah hanya 1. Sendok pun cuma 2 tadi. Ya tidak banyak harta baginda Nabi itu. Ya sahabat tadi. Kenapa kita sebagai umatnya harus memaksakan itu? Karena pada dasarnya kalau seandainya adalah yang diukur. Padahal baginda Nabi itu Gunung Uhud pun menawarkan dirinya kepada Nabi. Ya Muhammad, kalau seandainya engkau ingin kaya, kata Gunung Uhud, aku bisa akan berubah menjadi emas kepadamu. Tapi disinilah betapa sayangnya baginda Nabi kepada kita. Karena baginda Nabi tahu bahwa sesungguhnya umatnya di akhir zaman ini. Walaupun baginda Nabi pada saat Isra Mi'raj ditawarin 2 minuman antara susu dan khamar. Dan baginda Nabi milih susu, tetap saja umatnya banyak yang milih khamar untuk minumannya tadi. Inilah yang memabukkan. Ini juga adalah harus ditakwil oleh kita. Apa bedanya? Apa susu, apa khamar ini tadi ya. Ternyata manusia kita ini lebih banyak memilih khamar tadi. Sehingga kita jangan seperti iblis ya. Iblis itu adalah ditutup dari melihat itu. Sehingga iblis itu adalah dihijab. Sehingga pada saat Allah, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Hai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Kata iblis, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsal. Tetap aja iblis berkata. Kata Allah, kenapa kamu tidak mau bersujud bersama malaikat ya iblis? Padahal Allah tahu iblis itu dihijab, ditutup oleh Allah. Sementara malaikat dibuka tadi. Untuk melihat Allah, yang satu musyahadah kepada Allah, yang satu ditutup dari musyahadah kepada Allah. Akhirnya apa? Sebagaimana kalimat hikam ini dikatakan bahwa yang dibukakan oleh Allah maka timbul bahagia pada hatinya. Berapapun nikmat yang diberikan oleh Allah, dia akan mampu melihat Allah lebih besar daripada apa yang diberikannya, maka dia akan bahagia, dia akan lebur dalam qada dan qadar. Tadi sahabat tadi ya. Tetapi sebagaimana iblis tadi, ya. Padahal iblis itu adalah pernah menjadi guru sebagai yang disebut Azazil, adalah guru malaikat ya, mereka itu sudah berada di surga, tetapi karena tadi ditutup oleh Allah dari melihat musyahadah
kepada tadi ruh yang Allah tiupkan kepada Adam pada saat Allah katakan faqa'u lahu sajidin, dan iblis tidak mau sujud, maka kata Allah tadi, kenapa kamu tidak mau bersujud bersama-sama malaikat? Kata iblis, qala lam akun li asjuda li basyarin, aku tidak akan pernah sujud kepada basyariah. Artinya iblis tidak melihat nur Muhammad, nur ilahiyah yang ditiupkan, ruh apa suci yang ditiupkan Allah kepada Adam itu tadi. Maka disinilah ini adalah pelajarannya kepada kita. Siapa yang musyahadah kepada Allah, dia akan bahagia. Barang siapa yang ditutup, terhijab tadi untuk melihat musyahadah kepada Allah dari nikmatnya, dari segala alam ini, maka dia tidak akan bahagia di dunia ini tadi. Sebagaimana kalimatnya, an-naim utawi kanikmatan, wa in tanawat lan sanajan rupa-rupa iya naim atau nikmat lan sanajan rupa-rupa opo dohiruhu adalah dohiruhu naim, dohiru nikmat ya. Iku innama huwa pastine utawi dohir naim iku lusyuhudihi, karena musyahadah Allah tadi. Jadi akan bahagia orang yang mampu musyahadah kepada mampu melihat karunia Allah tadi. Dan sebaliknya wal adzabulan utawi siksa dia dana wa in tanawa'at lan sanajan warna-warna iya opo ma dohiruhu dohire azab iku innama huwa pastine azab itu adalah tadi iku liwujudi hijabatihi, karena wujud hahalangi Allah tadi. Pada saat dia tidak mampu melihat Allah dalam segala perkara tadi, maka disitulah dia tidak akan bahagia tadi. Dia jadi ibaratnya itu walaupun sudah punya zikir jahar dan zikir khafi, kadang-kadang disinilah kenapa saya punya sahabat 20 tahun bersama-sama dengan saya. Sama-sama di talqin tahun 87 ya, tetapi saya melihat masih mengeluh dan gelisah tadi. Inilah tadi ya. Karena tidak memahami daripada hakikat daripada tauhid itu sendiri tadi. Sehingga tujuan daripada zikirnya menjadi salah tadi kan. Makanya padahal pengarsa guru agung kita sudah mengatakan tadi, ilahi anta maksudi. Jadi disitulah luruskan maksud kita ini kalau dalam bertorikoh tadi. Kalau seandainya makanya la ma'buda illallah, la maksuda illallah, la madluba illallah, la maujuda illallah, itu di situ tadi. Makanya la ma'buda dengan syariat, la maksuda dengan tarekat, la madluba dengan hakikat, la maujuda adalah dengan ma'rifat. Ma'rifat adalah ma'rifat sifat, kata Bang Sabah mengajarkan dua, adalah ma'rifat sifat adalah hak kita di dunia ini dan nanti di akhirat tadi. Ma'rifat zat nanti urusan nanti kita di akhirat. Tapi kita kalau tidak mampu ma'rifat sifat dalam arti mengenal sifat segala apa yang ada ini sesungguhnya adalah ma'ani belaka, dan ma'ani adalah merupakan cerminan dari maknawi. Segala apa yang sifat ini adalah bayangan dari zat, karena tidak ada sebagaimana kita bercermin. Maka kita adalah zatnya, maka yang dicermin itu adalah sifatnya. Sifat dan zat itu tidak terpisah, sebagaimana tidak terpisahnya siang dan matahari, terang dan matahari. Tidak terpisahnya antara gula dan manisnya. Maka disitulah yang menjadikan kita tidak bahagia adalah karena terhijabnya karunia Allah tadi. Kalau iblis tadi sudah Allah contohkan, karena Allah contohkan adalah seolah-olah dikorbankan oleh Allah, makanya dikatakan oleh iblis ini berkata, qala rabbi bima agwaitani, ya Tuhanku karena engkau sesatkan aku. Artinya iblis memang dikorbankan oleh Allah. Sehingga di dalam sebuah kitab dikisahkan tentang perdebatan antara iblis dan Musa. Kata Musa, ya iblis, kalau seandainya kamu sujud saja waktu itu, mungkin aku tidak akan repot dengan Bani Israel yang menjengkelkan ini, kata Musa. Apa kata iblis? Hei Musa, sesungguhnya inilah semuanya sudah ketentuan Allah tadi. Sebagaimana apa yang terjadi pada Adam. Adam pun pernah disalahkan oleh Nabi Musa demikian. Hei Musa, apa yang bisa kulakukan? Semuanya sudah dalam ketentuannya. Maka tidak akan ada kamu kalau tidak ada kejadian itu. Nah ini harus kita pahami. Betapa mutlaknya sesungguhnya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun tadi. Makanya sahabat tadi ma'rifat sifat ini adalah memahami ma'ani ini adalah akan memahami maknawi tadi. Makanya disitulah kita insya Allah insya Allah kalau kita pahami apa itu nufus, apa itu tanafas, apa itu anfas, dan apa itu nafas, maka insya Allah kita akan lebur dengan nikmat kecil maupun nikmat besar. Nikmat kecil dia, nikmat besar dia, sehat dia, sakit dia, tinggi dia, rendah dia, dunia dia, akhirat dia, sorga dia, neraka dia. Makanya akibatnya apa? Maka malaikatnya pun ada munkar wa nakir, ada raqib atid, ada malik ridwan. Ini tadi karena dua-dua maka satukan. Tadi harusnya raqib atid jadi satu.
Tadi munkar wa nakir jadi satu, Malik Ridwan jadi satu, maka tidak ada neraka itu. Tadi hanya malaikat Ridwan semata, karena Malik adalah Allah, Ridwan pun Allah. Tadi Raqib adalah Allah, Atid pun Allah. Tadi segalanya fa inna ma tuwallu wujuhakum qul huwallahu ahad. Di sini. Nah, di sini makanya di sini maka namanya pasababul azab, maka utawi sababe azab azab atau siksa iku wujudu hijab, iku tulisannya, iku wujudul hijab, iku wujude hahalang ya, wa itmamun naim, lan utawi sempurnanya nikmat, iku bin nadri, kalawan melihat, iku ila wajhil karim, maring jat Allah kang mulia. Disinilah palusnya kita bersama. Makanya pengarsa Abah di tahun 72 telah menulis Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Wallahu bikulli syai'in muhit. Ini biasanya kita dibiasakan oleh kita dibacakan ya, setelah khotaman itu, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allah wallahu bikulli syai'in muhit. Tadi atau misalnya kita setiap isyraq itu membacakan Tuhan Abdul Qadir, qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani. Tadi ini juga Harun akli wa kallimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Ini kita akan faham nanti semuanya tadi. Sehingga kenapa Guru Agung memberikan kepada kita zikir jahar, kenapa Guru Agung memberikan kepada kita zikir khafi. Pakailah dua senjata ampuh itu tadi. Tadi kalau insya Allah ya, itulah sesungguhnya Robitoh adalah mengamalkan apa yang diamalkannya, memahami apa yang diamalkannya. Inilah yang diajarkan oleh beliau tadi. Makanya mungkin beliau membuat sunnah yang berbeda dengan pengarsa Abah Sepuh adalah dulu manakib itu sampai kepada baca manqobah, tidak ada khidmat ilmiah. Tapi disinilah pengarsa Abah maka kita pada malam sebelum manakib itu ada majlis ilmi ya, kemudian karena memang betapa pentingnya memahami ilmunya. Makanya sebelum dalam bab talqin, dalam Miftahus Syudur itu pengarsa Abah menulis paman lam yarifu fa kaifa yabudu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Boleh dikatakan juga kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kau akan mengingatnya? Mengingat apanya tadi? Mengingat apanya? Karena mengingat itu kepada perkara yang kau tahu. Mengingat itu kepada perkara yang kau kenal. Karena tidak mungkin kau akan mengingat kepada perkara yang kau tidak tahu. Makanya pengarsa Abah, faman lam ya'rifu fa kaifa ya'budu. Kalau kamu tidak mengenalnya, kalau kamu tidak mengetahuinya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Bagaimana kamu akan mengingatnya? Nah ini sahabat, jadi pada dasarnya ya inilah mungkin dari kalimah ini ya, terutama Kang Rahman, mudah-mudahan apa yang Pak Haji sampaikan ini ada gunanya ya. Saya dari lantai 3 gedung Majlis Dzikir Nurul Hikam ini mudah-mudahan sekali lagi ya dan mohon maaf atas kalau mungkin tanyalah kepada lebih ahlinya ya dari saya, tapi pada dasarnya nikmati hidup ini ya, karena sesungguhnya dalam penghujung kita itu tidak akan pernah kita akan sampai kepada Allah kalau seandainya walaupun kita sudah, makanya wallahi ma wasalla man wasalla illa bi sohbati man wasalla. Insyaallah kita sudah bersama orang wusul, tetapi bagaimana menempatkan diri kita sudah bersama dengan orang wusul tadi. Pengarsa Abah itu adalah orang yang sangat mulia dan orang udah wusul, bagaimana kita menjadi orang yang muridnya menjadi seorang yang wusul tadi. Itu saja mungkin apa yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.